Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, kita ketemu lagi Kakak Bayu di tanaman kita pada kesempatan kali ini. Tanaman ini sudah di fase generatif, yang mana pada saat ini tanaman usianya sudah berapa ya, 44 hari setelah tanam. Hari ini sekitar 44 hari setelah tanam, yang mana kondisinya seperti ini. Kakak Bayu sudah muncul umbinya sudah terlihat jelas, di mana pada saat seperti ini adalah fase-fase menuju akhir tanaman bawang merah untuk ke masa panen. Ini kondisinya seperti ini ya, daunnya lumayan besar dan juga popornya juga alhamdulillah bisa dikatakan besar-besar pula. Nantinya semoga umbinya juga akan jadi seperti yang kita harapkan. Entah nanti jadinya super ataupun panggung lah, tinggal nanti bagaimana akhirnya saja. Tapi yang jelas kita sudah berusaha dan akan berusaha biar umbinya ini nanti bisa maksimal. Dalam upaya itu, kita pada kesempatan kali ini akan menunjukkan beberapa nutrisi dan juga fungisida yang akan kita pakai, fungisida dan insektisida yang akan kita pakai di fase-fase ini. Pada pagi hari ini apa saja yang kita pakai untuk penyemprotan tanaman bawang merah usia 44. Nah, ini ada beberapa rollingan yang kita lakukan. Yang pertama, kita bicara untuk nutrisi ya, langsung aja ke nutrisi. Nutrisi yang sering kita pakai untuk fase seperti ini adalah lagi-lagi kita pakai ini Merauke SOP. Merauke SOP yang mana di kesempatan usia 44 ini kita masukkan untuk niatan untuk pembesaran umbi dan juga menjaga kualitas biar tanaman kita tetap menghasilkan umbi yang besar. Selain itu juga kualitasnya bagus, baik warna, rasa maupun daya simpan. Manakala kita pakai kalium sulfat yang ada di dalam SOP sebesar 52 kalium dan 18 sulfur, itu nanti akan memastikan tanaman kita akan terjaga kualitasnya dan juga ukurannya besar-besar tentunya. Pemberian SOP ini bisa kita masukkan mulai dari fase generatif pertengahan, bisa kita masukkan di usia 35-an. Itu bisa kita kombinasikan dengan MKP. Nanti MKP akan berhenti di 40, SOP akan melanjutkan. Jadi bisa kita masukkan 35 itu. Pokoknya mulai pembentukan umbi, popor mulai mekrok dan umbi mulai terbentuk, kita langsung masukkan SOP untuk menyusul dari aplikasi MKP yang sebelumnya sudah kita masukkan, ataupun KNO putih ya. Sebenarnya KNO putih yang kita masukkan di usia seperti itu untuk perbanyakan umbi dan juga untuk pembentukan umbi fase awal, itu bisa kita masukkan KNO putih. Nanti KNO putih akan kita hentikan di 40, SOP akan melanjutkan, bisa dimasukkan sejak 35 dan lanjutannya setelah KNO putih berhenti di usia 40. Maksudnya di sini KNO putih itu KNO putih kristal ya, yang aplikasinya dengan cara semprot itu. Lah, untuk SOP-nya awalan ini kemarin dari awal saya masukkan cuma 3 sendok. Namun seiring usianya tambah, itu kita masukkan sebanyak 5 sendok. Itu nanti akan kita tambah lagi, bisa maksimal hingga ke mungkin ya di akhir nanti bisa kita aplikasikan 7 sendok tergantung dengan proses pembentukan umbinya. Kalaupun pembentukan umbinya itu sudah full maksimal di 5 sendok,
bisa kita masukkan 5 sendok saja. Kalaupun nyentek sampai gendang-dang gede, mungkin perkembangannya agak lambat, bisa kita tambah ke 7 sendok. Tapi itu opsional, opsi terakhir ya. Sebenarnya maksimal kalau saya 5 sendok itu sudah banyak sekali itu. 5 sendok itu untuk dosis SOP dan kegunaannya. Sedangkan untuk fungisida yang kita masukkan masih sama, Beyond M. Beyond M ini kita masukkan di fase-fase akhir. Ini agak lumayan intens saya pemakaian Beyond M. Mungkin ini yang kedua ya. Kedua, nanti habis ini saya semprot lagi ketiga kalinya, baru kita rolling dengan yang lain. Beyond M ini akan membantu seperti yang penjelasan sebelumnya, akan membantu menjaga tanaman tetap sehat dari dalam, sehingga potensi serangan adanya jamur itu bisa teratasi oleh adanya Beyond M. Oke. Untuk hari ini sebenarnya untuk masalah jamur ini banyak keluhan di adanya muncul yang berembun bulu ditandai oleh adanya daun-daun yang kering di pucuk itu, dan juga bercak ungu yang jelas di dalam kondisi banyak embun seperti ini. Malam embun, pagi embun itu, terus siangnya panas seperti ini, itu akan memicu adanya beberapa jenis jamur yang terlihat nyata hari ini di beberapa tanaman teman-teman, dan juga ada sebagian sedikit di kita itu adanya tanda-tanda adanya serangan embun bulu dan juga bercak ungu. Oleh karena itu pemakaian Beyond M ini akan sangat membantu. Selain itu juga dengan pemberian fungisida yang lain, bisa di rolling nanti dengan mungkin saja kalau bercak ungu bisa kita masukkan jenis triazol, kita masukkan, itu akan sangat mampu membantu adanya serangan bercak ungu. Dan juga kalaupun kemudian adanya embun bulu, bisa kita masukkan bahan aktif seperti azoxystrobin ataupun juga yang lain seperti beberapa jenis jamur seperti dimetomorph yang ada di Agrobat, itu bisa dimasukkan untuk mengatasi itu. Dan juga bakteri tembaga itu juga bisa kita masukkan, yang mana itu nanti akan membantu menghentikan adanya godong sing laras, godong sing gradak itu mang, sehingga dia bisa berhenti. Sebenarnya dengan pemberian Beyond M itu juga bisa mampu, dia memang akan gradak godong ketika kena Beyond M, tapi habis itu dia akan berhenti di situ, tidak akan turun lagi. Seperti itu cara kerja dari Beyond M yang selama ini saya alami ya. Dia akan menghentikan infeksi itu di tempat itu juga dan tidak akan turun lagi ke bawah. Itu untuk fungisidanya. Nanti habis ini kita rolling ya, enggak terus Beyond M terus ya. Terus untuk inseknya hari ini kita lakukan perollingan. Insektisida yang kita pakai adalah ini, Citronpipin Plus, yang mana ini mengandung citronella, minyak citronella, dan pin oil ataupun pinus oil, minyak pinus dan minyak citronella. Nah, ini adalah pesnap yang mana fungsinya untuk memutus mata rantai siklus resistensi dari hama. Kalau di bawang merah ya ulat ya, yang jelas. Nah, pemberian Citropin Plus ini nanti akan membantu untuk mengatasi dan mengusir dari adanya hama, khususnya ulat dan grandong yang ada di tanaman bawang merah. Pemakaian Citropin ini bisa kita masukkan untuk pencegahan sekitar 25 mili per tangki. Kalaupun ada serangan bisa kita masukkan hingga 40 mili per tangki. Nah, untuk memperkuat adanya fungisida, insektisida yang kita masukkan, ini saya masukkan pelekat, tapi khusus untuk pelekat ini adalah pelekat buatan sendiri, tidak beli. Kalau ini tinggal dikit, ini di rumah masih banyak stoknya karena bisa buat sendiri. Ini adalah JWA ataupun Jadam Wetting Agent. JWA ini adalah produk dari Jadam, teori dari Jadam, teori pertanian berkelanjutan atau pertanian organik. Ini adalah campuran dari
kalium hidroksida dengan minyak sayur ataupun minyak goreng. Nah, minyak goreng dengan takaran ataupun dosis tertentu kita proses sehingga menjadi pelekat. Ini akan sangat membantu secara ekonomis sehingga kita tidak harus beli mahal-mahal untuk pelekat. Ini saya sudah sangat cukup. Dia bisa berfungsi sebagai perata, pelekat untuk fungisida dan insektisida maupun nutrisi yang kita masukkan ke tanaman. Ini dosisnya memang agak banyak, tetapi produksinya murah. Bahan produksinya bisa kita masukkan hingga 40 mili atau 50 mili untuk sekali semprot satu tangki ya. Ini bisa kita campur dengan fungisida, insektisida maupun yang lain. Bisa kita masukkan campur dengan pestisida nabati ataupun pestisida kimia. Ini masuk, bisa dicampur untuk pelekat jenis ini, JWA ini. Nah, untuk proses pembuatannya bisa Kakang Mbak Yu buat di rumah sendiri. Caranya bagaimana bisa cek di YouTube itu banyak. Kalaupun Kakang Mbak Yu pengen saya membuatkan, bisa juga coba tulis di kolom komentar. Nanti kalaupun ada dari Kakang Mbak Yu menginginkan, akan saya buatkan video khusus untuk bagaimana cara pembuatan JWA ataupun Jadam Wetting Agent ataupun pelekat versi Jadam. Oke, itu dulu Kakang Mbak Yu apa yang kita bagikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.